Saya juga merasakan hal sama seperti kalian, sedih. Tapi ya inilah resiko yang baru kita alami. Kita tetap semangat, tetap harus strong. Mudah-mudahan situasi semua bisa normal kembali dan kita bisa kumpul-kumpul bersama lagi. Yuk kita bahas gimana sih perawatan burung kenari yang kita libur panjang ini. Kita belum tahu kapan mulai kita bisa kumpul lagi di gantangan, terus kita bisa gantang bareng, ngopi bareng, juara bersama. Kita belum tahu, tapi ya kita doakan aja mudah-mudahan cepat berlalu dan kita bisa gas lagi ya. Kita bahas yuk untuk pola perawatannya ya, biar burung itu nggak begitu di rumah, nggak butuh ngotot gitu loh. Jadi cuma standar-standar aja, dan walaupun meskipun burung itu tidak digas atau digantang, tapi selepas nanti misalkan katakanlah buka gantangan tapi tetap bisa stabil. Kita bahas. Jadi gini lur, ini perawatan Mas Dika yang saya alami. Mas Dika juga libur panjang, biasanya setiap hari gas sama Mas Suyadi, sama Lek Sur, sama Dek Rio. Kan ini kan panjang, mulai dari kita memahami karakter itu dulu ya. Jadi mulai pengembunan itu enggak semua burung di tempat Mas Dika saya embun, enggak, jadi hanya beberapa saja. Katakanlah seperti Viper YS nya itu, Piranata itu kan saya yang rawat, terus Dexter, terus AF, terus yang pautnya hijau itu dan sebagainya. Yang selebihnya enggak main embun, karena dia kalau diembun kurang bagus. Meskipun pada dasarnya embun itu bagus, tapi dia sendiri burungnya enggak mau diembun, jadi malah ngembung kalau dia diembun. Jadi dia mintanya diangin-anginkan, terus langsung dijemur, habis itu diangkat jemur, habis itu baru dikasih cepuk. Beda sama yang lain kan embun, jemur, terus lanjut di mandi cepuk sekali jemur, itu beda. Sekali lagi pahami karakter dulu ya. Nah, mulai dari pengembunan itu sebagian iya sebagian enggak, terus lanjut di perawatan. Nah, kuncinya di sini lor, pada waktu masa libur panjang ini pemberian EF sama pakan sama sayuran itu terpenting. Kalau masalah pengumbaran terus abla itu Mas Dika nggak jadi persoalan ya, tapi dipakan sama di EF itu perlu diperhatikan. Biasanya kita kan 1 minggu gas, misalkan hari Minggu gas, hari Senin sampai Sabtu persiapan untuk digantangan, biasanya seperti itu. Nah, kalau Mas Dika sayuran itu marata dulu, tak bagi, tak buat balance, jadi nggak begitu burung itu ngotot itu, jadi balance. Mas Dika pakai sayuran, pakai sawi putih semua, yang slobber itu daunnya lebar itu, pakai itu semua. Jadi burung tuh ngototnya itu nggak kencang, jadi standar gitu. Itu dari segi sayuran dulu. Penambahan seperti brokoli itu yang burung gede, yang burung kecil Mas Dika nggak pakai. Terus pakan pakai rendah, yang biasanya pakainya katakanlah A, B, turunlah jadi C gitu. Seperti katakanlah pakai amfibi, mau pakai bawahnya amfibi juga boleh, nggak jadi masalah, hanya pada masa di seperti ini. Takutnya apa, nanti kalau tidak digantang, hanya ketemu satu rumah aja, kan daya tarungnya kurang, tiap hari ketemu, lama-lama kan birahi. Kalau kita tidak bisa ngontrol itu, entah kawin, entah cara ngedropinya, itu nanti rusak. Itu sayuran sama pakan, terus vitamin itu nggak penting sih kalau menurut Mas Dika. Jadi penting nggak penting gitu. Jadi masa kayak gini nggak usah dikasih, nggak apa-apa gitu. Terus EF-nya ini EF yang paling dasar. Biasanya kan tadi yang dibilang Mas Dika, Senin sampai Sabtu itu kita persiapan minggu nanti kita gas, entah kemana, luar kota atau hanya sekedar labas kan begitu. Nah, cuma kalau di masa kayak gini mending nggak usah dikasih. Kalaupun dikasih itu hanya pengoran porsi aja. Yang tadinya 1 gelintir bunder itu misal katakanlah telur, ya dikasih separuh. Itu pun pemberiannya pagi, nanti sore dibuang, nggak 1 hari full, enggak. Itu takutnya kan teman-teman nanti
Nah, ini setting aja ketemu Mas Dika seperti ini. Jadi tak samain seperti yang mau persiapan lomba. Cuma hari Minggunya tak track sendiri gitu. Nggak apa-apa. Cuma porsinya yang perlu dikurangin aja. Jadi jangan terlalu disamakan ya. Terus ini lur, pola ngablaknya yang setiap hari kita bicarakan ya, untuk membangun mental burung itu, terus menstabilkan burung itu yang tadinya birahinya kenceng menjadi standar-standar atau sudah mulai drop lagi. Ini perlu diperhatikan juga. Nanti next video saya bahas lengkap untuk pengablan ini. Cuma saya Mas Dika cuma bahas setengah-setengah aja. Kan ini masa yang begitu lama kita libur. Mudah-mudahan di akhir ini selesai, bulan berikutnya bisa buka, kita sowan ke kandang lagi kan enak. Nah, ngablaknya kita buat agak lama aja. Yang tadinya mulai perawatan atau embun lanjut perawatan masih saya, terus diablak, setelah perawatan selesai itu diablak setengah jam sampai 1 jam, habis itu dimasukkan, sorenya lagi kita ablak. Nah itu mulai dikurangi. Jadi yang tadinya habis diembun jemur, setelah itu dianginkan, itu cukup 10 menit sampai 15 menit. Habis itu masuk ke dalam tempatnya dia lagi, yang modelnya disekat-sekat, yang modelnya dipindah sana diselang-seling itu. Ada yang di depan ruangan tamu, ada yang di belakang di kamar mandi dan sebagainya, di model seperti itu nggak apa-apa. Nah sorenya nggak usah diablak, kita keluarin satu persatu. Mas juga burungku banyak 15 burung ya, waktunya diatur mulai dari jam 2 itu kita keluarin satu gitu. Tetap daya tempuhnya dia tetap ada, tapi ngototnya kita nggak terlalu paksain karena EF kita tadi kurangi. Ini perlu diperhatikan ngablaknya ya. Kalau nanti EF-nya itu kan udah turun, pakainya setengah, nggak seperti biasa full, tapi ngablaknya kita fullin, burung nggak jalan tuh, rusak malah nanti. Yang kenapa mental. Nah ini next video saya bahas lengkap pengablak ini, perlu diperhatikan. Bukannya burung malah jadi bagus drop, habis itu tarung lagi ini malah jadi drop, nanti kita bahas. Jadi gitu aja. Terus untuk pengerodongan seperti biasa, kalau pengerodongan nggak usah muluk-muluk, jadi tetap biasa. Terus ada tambahan lagi, bisa teman-teman pakai pola rawatan cas sama teman-teman. Jadi teman-teman ngundang atau di rumahnya temen ada 3-4 burung, 5-10 dicas di ruangan teras itu nggak apa-apa, itu juga bagus. Pola rawatannya sama, dibikin ketika kita gantang, cuma porsinya aja yang perlu kita kurangi gitu loh. Jadi simpel dipraktekin, mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Itu yang Mas Dika alami selama 2 minggu ini. Alhasil burung bagus-bagus, dan kemarin teman-teman juga mantau perkembangan Mas Dika di IG sama di Facebook kan. Viper juga tak jalani 2 kali masuk, kemarin pertama nomor 5, kedua nomor 23 di satu gantangan, nggak berani nyebutin. Gitu dulu ya, kita bahas next perkembangan si Ontoseno. Agak parah ini, kacau. Lama teman-teman meng-hashtag Mas Dika, Mas perkembangan Ontoseno gimana. Mas Dika saya kasih tahu ini burungnya baru bikin Mas Dika sedih. Burung nggak dijual dan burung itu jadi maskot Mas Dika untuk pelangganan, tapi baru kena kendala. Gitu dulu ya, kita bahas video selanjutnya. Jangan lupa subscribe.